Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Pondok Rangon 03 Bapak Saifuddin SPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SDN Pondok Rangon 03 Bapak Haris Bowo. Dan yang terhormat juga Ibu Karlina SPD selaku guru penggerak, Baik, dan yang kami hormati rekan-rekan guru sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul bersama di aula SD Pondok Rangon 03 dalam rangka kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya akan menyampaikan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian doa pembuka, pemaparan materi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 8 Ibu Karlina SPD, kemudian penguatan oleh kepala sekolah, dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab, kemudian doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Febriansah, dan terakhir penutup. Baik, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama kita awali dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk mempersingkat waktu karena sudah siang ya, kepada Ibu Karlina yang akan memaparkan materi budaya positif ya. Di sini penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas, yaitu oleh Ibu Karlina yang akan menyampaikannya. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Sri Hardianto memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Yang pertama-tama yang kami hormati Bapak Saifuddin SPD selaku Kepala Sekolah SDN Pondok Rangon 03. Yang kami hormati Bapak Haris Bowo selaku Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum, dan Ibu Waka, Ibu Surasmi SPD sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dalam pada siang hari ini. Mungkin waktunya beristirahat atau memiliki pekerjaan tugas yang lain, tapi saya mohon waktunya untuk diseminasi penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas. Alhamdulillah, yang hari ini saya itu sedang mengadakan diseminasi karena ada tugas dari guru penggerak. Untuk selanjutnya Pak Indra, oke, ikut ini ya susunan acaranya ya sudah disampaikan oleh pembawa acara kita. Untuk selanjutnya
ini adalah pemaparan dari budaya positif. Nah, ini pengibasan. Di sini ada saling berbagi. Jadi saya ingin menyampaikan materi-materi yang sudah disampaikan pada modul 1 yang selama ini sudah saya pelajari. Nah, ini ada tugas untuk diibaskan pada teman-teman di sekolah. Ya, lanjut Pak. Oke, ya selamat datang para guru hebat. Mari kita berkolaborasi, belajar bersama, saling mendukung untuk menciptakan generasi unggul yang menerapkan budaya disiplin positif dan mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah kita. Nah, latar belakangnya, kenapa sih saya mengadakan diskusi ini? Yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD, Ki Hajar Dewantara, memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Silakan Bu Wanda. Nah, guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanaman yang tumbuh subur, ya. Nah, di sini Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Ya, kita sebagai petani diibaratkan sebagai petani. Selanjutnya, tanggung jawab seorang guru adalah menciptakan lingkungan positif di sekolah dengan warga sekolah yang saling mendukung, belajar dan bekerja sama sehingga kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter yang baik dan membentuk budaya positif. Suasana kelas yang positif dan mendukung memiliki dampak besar terhadap pengalaman belajar siswa dan prestasi akademik mereka. Budaya positif keyakinan berfokus pada pembangunan iklim yang menyenangkan, inklusif, dan penuh harapan di kelas, di mana setiap siswa merasa dihargai, didukung, dan diyakini memiliki potensi untuk mencapai kesuksesan. Tujuannya yang pertama, pendidik dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi siswa untuk meraih prestasi terbaik mereka. Adanya keyakinan bahwa setiap siswa memiliki potensi untuk berhasil, ya. Mereka akan merasa termotivasi untuk belajar, tumbuh, dan berkembang secara holistik. Nah, ini ada tolak ukur yang akan dibahas, yaitu suasana pembelajaran yang menyenangkan. Ya, di sini tolak ukurnya. Yang berikutnya, warga sekolah bekerja sama untuk mencapai disiplin positif. Murid membuat keyakinan kelas untuk dipajang di ruang kelasnya. Kemudian murid secara sadar dan konsisten melaksanakan keyakinan kelas. Murid secara sadar dan konsisten melaksanakan keyakinan kelas yang sama, ya. Yang berikutnya, perubahan perilaku dapat menjadi kebiasaan positif dan menerapkan budaya 5S di sekolah. Ya, senyum, sapa, salam, sopan santun, ya. Nah, ya, sebelum itu kita nyanyikan dulu Bapak Ibu. Esa
Di sini ada A dan B. A itu adalah Anda dan B adalah teman Anda. Tuliskan di kertas benda atau sesuatu yang menurut Anda itu sangat berharga. Ya, silakan tuliskan. Sudah tuliskan? Kalau sudah tuliskan, tugas teman Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Dikepalkan dulu kertasnya tadi yang tulis. Kertas tadi yang tulis, dikepal. Ya. Isinya benda yang menurut Bapak Ibu dia berharga. Benda atau apapun. Ya, tuliskan benda atau apapun yang menurut Bapak Ibu itu sangat berharga. Kemudian dikepal. Ya, dikepalkan. Sudah? Ya, dikepalkan. Ya, dikepalkan. Silakan Pak. Dikepalkan Pak. Ya. Berubah menjadi emas. Apa berubah? Ya. Oke, di sini tugas teman Anda. Nih, berarti teman Bapak Ibu yang samping kanan kiri, silahkan coba buka kepala temannya, bisa atau tidak, ya. Nih, dengan segala cara, coba dengan segala cara yang membuka kepala tangan Anda, teman Anda yang B boleh menunjuk, menghardi, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengelitik, bahkan boleh dengan menawari sesuatu. Yang penting bisa membuka kepala tangannya. Ya. Ayo, ada yang mau buka kepala tangannya karena diiming-imingi oleh temannya. Ya, apa harus kita pegang saja? Ya, bagaimana? Ada yang minta? Ayo, minta ke temannya yang ke sampingnya. Ayo, silakan. Ada yang mau dilepaskan kepalanya? Buat buka kepalanya. Buka. Kosong. Masih bingung untuk mengisinya. Oh begitu. Berarti perhatian yang berharga. Oke, ini coba benda apa satu ya. Oke, perhatikan di sini apa yang terjadi ya. Ada yang memberikan membuka kepala tangannya. Ada dari Murad atau Pak Indra. Oke, Pak Indra sebentar. Apakah ada Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Alasan membuka kepala. Alasan membuka kepalanya. Kenapa membuka kepalanya? Kita dirayu. Oh, inisiatif. Inisiatif. Ya. Oke, yang lain tidak ada? Pemuas dan diberikan ke siapa? Bapak Febri. Kenapa dibuka? Alasannya apa? Alasannya karena sebelum katanya guru jasmani beliau orangnya lebih memahami ya jasmani saya nanti saya lebih memahami. Seperti itu. Jadi kalau dengan ini apa? Pak Muas mau membukakan kepala tangan. Dengan iming-iming apa? Iya. Sering dikasih petua-petua dalam kehidupan. Oh gitu. Oke, ya itu udah alasannya ya. Yang terus apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa tidak mau dibuka kepala tangan lalu diiming-iming? Karena sangat berharga. Ya. Orang lain tidak boleh mengambilnya. Mau tahu ya, tidak boleh mengambil. Oke. Terus dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Diri sendiri. Coba kita lanjutkan. Ya. Nah di sini menurut Dr. William Glasser teori kontrol ya. Nah ada ilusi guru mengontrol murid.
tidak melakukannya. Itu ilusi. Ya, ilusi kita itu begitu. Ya. Jadi guru itu mengontrol, ya. Ilusi guru mengontrol murid, kita berhak mengontrol mereka gitu. Tetapi sebenarnya pada dasarnya kita tidak bisa memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya. Nah, sekarang di sini maksudnya penguatan positif atau bukan adalah bentuk-bentuk kontrol, ya. Nah, yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, sebenarnya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kita yang selama ini kita berpikir seperti itu, ternyata ini ada identitas gagal untuk muridnya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kita memaksakan anak ikut di omongan kita, ini akan berarti tidak efektif ya dalam jangka panjang. Nah, bagaimana seseorang bisa merubah dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Steph R. Covey, ya, pada Principle Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini ada stimulus respon dengan teori kontrol. Realitas atau kebutuhan kita itu sama menurut stimulus respon. Namun teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda antara murid dengan guru, ya. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi sini perbedaannya. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini baru respon. Sedangkan untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat hubungan gagal. Sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang kalah, tetapi di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ya, jadi tidak ada anak kalah kita menang, tidak ada seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut. Apa itu budaya positif? Yang tadi adalah budaya positif. Mungkin ada yang ingin menjawab? Pernah? Budaya positif ya? Kebiasaan yang baik-baik saja. Budaya itu Kebiasaan yang baik-baik saja. Baik, terima kasih Dunia. Budaya positif itu kebiasaan yang baik-baik saja. Ya. Oke, kita lihat. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini, jadi budaya positif itu nilai-nilai ya, yang biasa. Dan betul ya apa yang disampaikan oleh Dunia. Ya, terima kasih Dunia.
dari positif. Di sini ada perubahan dari pembelajaran. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru menekankan pada peserta didik sebagai manusia yang memiliki potensi untuk belajar dan berkembang. Siswa harus aktif dalam pencarian dan perkembangan pengetahuan, serta paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi untuk mewujudkan profil belajar Pancasila, di mana kebenaran ilmu tidak terbatas apa saja yang pada apa yang disampaikan oleh guru. Jadi sekarang anak sudah banyak sumber ya, hanya dari guru saja. Selanjutnya disiplin positif, pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan terbentukan kepercayaan diri. Ini disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya meningkatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Ya. Terus dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, ya, serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Ini implementasi budaya positif ya. Dan mengembangkan kesadaran warga sekolah untuk budaya antri ya saat di kantin atau duduk, serta menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Ini membudayakan literasi baik di dalam kelas maupun di perpustakaan maupun program literasi bersama. Ini literasi di perpustakaan ya salah satu caranya. Kita sudah memiliki perpustakaan yang bagus, tinggal diimplementasikan karena untuk diajak ke perpustakaan. Ya baik, itu. Nah selanjutnya di sini menurut Diana Gosen dalam bukunya Basic During School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah ini, yang pertama untuk menghindari kenyamanan atau hukuman, dia tidak baik. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita itu disiplin dan apa gitu ya. Di sini ada 3 hal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini ada juga perhatikan sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Apa motivasinya? Tadi dari 3 yang tadi itu, nah, 1, 2, 3. Motivasi yang mana? Yang B, nomor 2. Nomor 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Gitu, motivasi itu ya? Iya, karena rata-rata tunjangan kinerja ya. Imbalan berarti ya. Agar tidak dipotong TKD-nya. Oke, dan terus apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapatkan surat peringatan atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau Anda ingin
mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Yang mana nih? Ya? Ya? Ya, kan ada 3 tuh. Pilihan yang mana nih? Karena siapa gitu kan? Menghargai diri Anda sendiri. Yang ketiga, ya, oke. Terus mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai keadaan bagi murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid Anda. Jadi menghargai nilai-nilai diri sendiri ya. Ya, itu untuk diri sendiri kan? Iya. Sebagai apa namanya? Bonusnya. Iya, TKD-nya utuh ya. Oke. Berikutnya di sini mengenai hukuman konsekuensi restitusi ya. Ini akan bahas dulu. Nah, restitusi kita langsung ke restitusi dulu ya. Adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen yang dulu. Terus restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengadakan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, coba di sini ada kasus nih, Bapak Ibu. Saya bacakan dulu ya kasusnya ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, ia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup, ya, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa oleh perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya, ya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang hidungnya. Nah, pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Yang adalah tidak setuju. Mengapa? Tidak memberikan contoh atau Terima kasih. Ya, tidak setuju ya. Jika kasus tadi itu dialami oleh kita ya, kita mengalami tersebut, bagaimana perasaan anak tersebut ya? Itu tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan. Nah, menurut Anda tindakan Mas Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Sebagai hukuman atau konsekuensi ya. Mengapa? Ada yang ingin jawab? Buja? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa Mas Seno? Bisa jawab gitu ya. Bisa jawab. Dihukum ke depan untuk menghidup apa? Hidupnya, ya. Oke, kita lihat. Nah, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Nah, kita tadi kan udah hukuman dan konsekuensi ya. Kita lihat di sini. Disiplin, konsekuensi dan restitusi. Bisa jadi dua itu ya. Nah, coba kita lihat. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi ini sesuatu harus terjadi. Terus restitusinya merupakan
nyaman untuk murid, anak atau untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Bedanya di situ, ya. Hubungan dengan konsekuensi. Sedangkan untuk restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Diberikan perbaikan dari sini. Selanjutnya korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan. Untuk restitusinya korban mendapatkan ganti. Selanjutnya nih murid akan tersakiti. Kalau hukuman itu berarti murid akan tersakiti. Murid dibuat tidak nyaman. Murid mendapatkan penguatan. Terus di sini peraturannya adalah kamu harus pernah tidak kita mengatakan kata-kata seperti itu? Peraturannya adalah kamu harus harus punya KPR. Berarti kamu harus punya KPR. Berarti apa peraturannya? Untuk konsekuensi, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah itu untuk pertanyaan kalimat dalam konsekuensi. Nah sedangkan untuk restitusi, apa yang kamu yakini? Yang kamu yakini di sini biasanya pada awal tahun ajaran baru itu setiap kelas membuat kesepakatan atau kesepakatan kelas di sinilah ya akan diberikan pada anak apa isi keyakinan kelas mereka, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jika ada anak bermasalah, di sinilah dengan restitusi. Nah, kita lanjut ke pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, ya. Yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah tersebut. Semua ada kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi channel itu diajak untuk berdiskusi, coba apa yang akan kita sepakati, keyakinan kelas apa yang akan kita buat pada tahun pelajaran ini, ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah di sini ada perbedaan tidak Bu antara peraturan dengan keyakinan? Ada? Kalau peraturan dengan keyakinan bedanya apa? Peraturan mengikat. Kalau keyakinan tidak mengikat, mengikat sendiri. Oke, nah di sini ya, ada tangan yang Oke, peraturan itu sesuatu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah ini adalah contoh ya, selalu kembalikan buku itu ke tempatnya. Ya, ini contohnya ya. Kalau keyakinan berarti tanggung jawab. Kalau ini peraturan ini disuruh kembalikan buku pada tempatnya. Itu aturan ya. Nah sedangkan kalau kalau sudah ada tanggung jawab, ketika minjem buku di perpustakaan atau gimana, langsung dikembalikan lagi pada tempatnya. Tidak usah dikasih tahu, udah tahu ini tanggung jawab saya untuk mengembalikan buku itu pada tempatnya. Terus di sini contohnya ya, dilarang mengganggu orang lain. Itu adalah contoh peraturan. Keyakinannya menghormati orang lain. Nah ini keyakinan masih dibuat seperti ini, ya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dari sini keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Itu keyakinan kelasnya. Bergantian atau menunggu giliran. Lebih apa? Menghormati orang lain dan bersabar. Di sini antri ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini tujuan apa? Keyakinan kelasnya supaya keselamatan dan keamanan. Nah ini kemarin sudah melakukan, biasanya Bapak Ibu sudah melakukannya ya, keyakinan kelas atau kesepakatan
kelas. Nah, sebelum kita menyepakati keyakinan kelas itu, siswa harus menuliskan dulu apa saja keyakinan kesepakatan yang akan dibahas, misalnya akan disepakati apa saja. Nah, di sini kemarin sudah ada impian kelas gitu, kelas impian. Seperti apa kelas impian? Tadi kemarin itu ada yang ingin kelas yang ber-AC, terus bersih, indah, ada apanya? Bisa membawa HP gitu. Terus ada lagi untuk kesepakatannya. Nah, untuk bawa HP itu kesepakatannya boleh bawa HP jika ada pembelajaran yang berhubungan dengan HP dengan gadget tersebut. Tapi ketika sudah selesai harus dikembalikan ke guru, dikumpulkan dulu. Nanti ketika pulang sekolah baru dikembalikan ke gurunya. Itu kesepakatan di kelas. Jangan sampai anak membawa HP ke sekolah karena kalau diperbolehkan oleh gurunya untuk belajar menggunakan HP. Tetapi ketika jam istirahat HP itu dipegang oleh anak. Nah, itu jangan sampai seperti itu, ya. Tetap guru mengumpulkan HP tersebut, jangan sampai dipergunakan bebas dari sekolah. Nah ini, apa sih kebutuhan dasar manusia? Ya, kebutuhan dasar manusia pada dasarnya pertama apa? Untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini ya. Oke. Selanjutnya posisi kontrol. Nah, di sini posisi kontrol ada 5 ya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kita di sini seperti yang mana? Di antara 5 ini kita termasuk posisi kontrol yang mana, Bapak? Pemantau? Ujian pemantau? Teman teman? Ada manajer? Ya, itu berbeda ya. Di sini ada yang teman sebagai pemantau, ada juga sebagai manajer. Oke, kita salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengambil uangnya. Pada video tadi, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dibawakan oleh Zainal Bosen dan contoh. Di 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nathan yang terlambat hadir waktu di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. sebagai penghukum ya, posisi kontrol. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Lama sekali ya
meneliti dan menyidik untuk kondisi fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Tapi dengan posisi motor yang berbeda. Bersalah ya, rasa bersalah dengan perkataan ya berbeda di sini ya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sekarang sebagai posisi motor sebagai teman ya. Tetap kepada bisa sama. Iya Bu, saya memang telat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Sebagai teman. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensi
untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang nyata dan cenderung formal. Sekarang posisi mana? Posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang mau meningkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan pemimpin yang memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu memberikan diri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya dan agar dapat bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Ibu kamu hebat. Setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi yang paling ideal. Dapat menunjang 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tentu posisi manajer. Sebetulnya memang posisi Ya. ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi kedua, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Baik, tadi ya sudah ada contoh kita di video contohnya bagaimana dari posisi pemukul, kemudian posisi lagi pemukul, pemantau, teman dulu ya. Ya, tadi kan pemukul, kemudian yang kedua sebagai apa tadi? Pemukul ada 5 ya. Pemukul, pemantau, sebagai
merasa bersalah. Kemudian yang kelima adalah manajer ya. Pertama penghukum, yang kedua merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima adalah manajer. Jadi posisi dari kelima posisi ini yang lebih tepat adalah yang digunakan harusnya posisi manajer. Tapi dari dulu ini pernahkah kita mengalami semua, pernah melakukan? Pernah ya? Ya. Boleh Bu memberikan contoh? Itu dulu ya, baru pertama lulus kuliah, ilmu pendidikannya belum gitu. Ketika itu saya mengajar SMA. Nah, jadi anak SMA kan ada saya ngajar, awal ngajar, begitu lulus kuliah saya ngajar ke SMA dan SMP. Nah, ketika ngajar SMA-nya SMA yang swasta yang benar-benar anaknya itu benar-benar luar biasa bandel. Nah itu kategorikan penghukum, iya karena untuk belum punya pengalaman ya. Nah dari situ saya belajar, oh ternyata anak SMA tidak bisa diperlakukan seperti ini, gitu seperti itu. Jadi anak SMA itu tidak bisa diperlakukan dengan cara seperti ini. Nah dari situ saya mulai belajar bagaimana mengamati karakteristik dari siswa tersebut, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Sri Hadirun. Jadi pengalaman ya, mungkin kita juga pernah mengalami dari 5 anak tersebut, yang seringnya yang mana gitu kan. Tapi benar dengan adanya video tadi kita bisa mengubah pemikiran kita bagaimana cara memberikan hukuman kepada anak. Oke, selanjutnya dijelaskan sama ya, tadi sudah ada contohnya ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke sini. Nah, kita akan melanjutkan posisi kontrol restitusi. Nah, kita akan merangkap peran kontrol manajer dalam menyelesaikan permasalahan murid di lingkungan kelas dan sekolah dengan melakukan tahap-tahap menstabilkan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya. Ini adalah posisi kontrol restitusi yang harus kita terapkan. Ya, ada 3 langkah atau tahapan. Nah, terus memahami pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan permasalahan di dalam kelas. Oke, ciri-ciri restitusi sama Pak seperti. Nah, ciri-ciri restitusi yang di sini yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Berikutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, di sini jadi untuk karakternya. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi, terus mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini segitiga restitusi. Ya, pertama tadi apa? Pertama, menstabilkan identitasnya dulu. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya tidak, Bapak Ibu? Ya, semua orang pasti melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Ya, di sini menstabilkan dulu identitas. Kita tanya dulu, kenapa alasannya anak itu melakukan kesalahan? Jangan selalu kamu tidak di justice wah ya
pemalas atau apa, tapi tanyakan dulu kenapa alasannya. Ya. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya tidak? Seseorang melakukan misalkan melakukan kesalahan pasti ada alasannya tidak? Ada ya Bapak Ibu ya? Ya, ada alasannya. Terus ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah di sini ya, adakah cara lebih efektif supaya permasalahan tersebut itu bisa diselesaikan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kamu, gitu kan? Ya, keyakinan ada yang mau keyakinannya apa? Sini keyakinan kelas, keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya, bukan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Tapi ini keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Ya, biasanya di kelas ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu. Ya, ini tahapan segitiga restitusi. Ini langkah-langkahnya ya. Nah, menstabilkan identitas itu kalau untuk teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki alasan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ya. Jadi segitiga ini. Nah, ini apa sih tujuannya untuk menstabilkan identitas? Nah, tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal, ya, karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Nah, kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Bagaimana bagi Bapak Ibu? Kalau kita mengkritik anak tersebut, berarti kita sama dia akan membuat anak itu akan dalam posisi gagal terus. Ya, makanya harus ada menstabilkan identitas. Ini yang mengubah identitas anak yang dari gagal menjadi sukses. Nah, terus kalimatnya dalam menstabilkan itu apa saja sih? Seperti apa kalimatnya? Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa, ya kan? Itu supaya aku tidak merasa takut ya ketika kita tegur, kita nasihati, terus kita panggil. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini adalah kalimat dalam menstabilkan identitas. Ini pernah melakukannya hal ini ya? Pernah ya Bapak Ibu? Pernah mungkin secara tidak sadar ya, kita pernah melakukannya. Cuma tidak tahu ini termasuk segitiga restitusi. Nah, untuk yang kedua, validitas tindakan yang salah. Semua tindakan boleh baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Jadi kita validasi tindakan yang salah. Sudah tanya dulu anaknya seperti apa, gitu kan? Tidak langsung dia bersalah, tapi tanya alasannya apa. Nah, ini kata-kata yang dapat digunakan dalam validasi tindakan yang salah. Nah, kata ini mungkin terdengar asing ya buat guru, namun bila dikatakan dengan nada kata menghakimi akan memvalidasi kebutuhan murid. Contohnya ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia, gitu kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena
kata-kata yang digunakan. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Terkontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika ingin kita sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, itu langkah 2. Kemudian maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Jadi, nah ini kata-kata yang dapat digunakan dalam merayakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, bisa di kelas ini nilai apa? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ya. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi bisa menggunakan kata ini. Selanjutnya, nah di sini ada kasus ya. Kemarin saya sudah mencoba menerapkan segitiga diskusi sesuai dengan langkah tadi. Yang pertama sini kasus yang ada 2 kasus, dengan saya ini 1. Queen terlihat kurang fokus dalam belajar, tidak seperti sebelumnya yang aktif dan ceria. Ia termasuk anak berprestasi di kelasnya, namun ada yang terlihat tidak bersemangat dalam belajar. Menstabilkan identitas ya, menstabilkan identitas. Videonya kurang ya. Kurang jelas. Ya, sini saya sedang mendengarkan penjelasannya Queen. Kenapa dia itu belajarnya kurang fokus? Ya, belajar kurang fokus. Ternyata setelah ditanya, Queen itu sering main HP. Ya, itu. Ya, sering main HP. Jadi dia itu mungkin tidak mengenal waktu, gitu ya. Tidak mengenal waktu, dia main HP terus sampai malam. Sehingga ketika pagi-pagi udah ngantuk, siang itu ketika sekolah mungkin dia udah tidak fokus lagi, tidak konsen belajarnya. Nah itu, saya menanyakan ini alasannya. Nah kemudian setelah itu tindakan yang kedua itu memvalidasi, ya memvalidasi, dia menstabilkan identitasnya, menanyakan dulu alasannya apa, gitu kan. Setelah tahu alasannya, selanjutnya itu memvalidasi yang salah. Kenapa sih seperti ini? Dengan kalimat yang tadi ya sudah dijelaskan kata-kata untuk validasinya. Nah terus kita tahu apa keyakinannya. Nah, kita tanyakan keyakinannya apa? Kenapa sih seperti ini? Gitu kan? Keyakinan apa yang kamu ambil? Nah, apa sih kesepakatan di kelas? Kan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini dia sudah mengakui, oh iya saya itu seperti ini, salah. Tahu terus dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan itu. Yes. Ya, dipercepat tadi ya. Oke. Ini dulu ya. Oke, ini testimoninya. Ya, ini adalah testimoninya. Jadi Win itu merasa senang, gitu, dia tidak merasa dihukum dengan dipanggil, ditanyakan. Jadi di sini diberikan solusinya bagaimana untuk memecahkan masalah. Ya tidak, dia itu tidak salah, tidak seperti itu. Tapi dia merasa senang dengan melakukan segitiga diskusi ini. Ya benar, Bapak Ibu juga bisa melakukannya ya Bapak Ibu. Ini adalah hal yang sangat baik yang harus kita lakukan ketika memiliki anak-anak yang bermasalah, gitu ya.
keyakinannya, kebukaan di hatinya, berbudaya karakter, budaya positif pasti berjalan. Ini tadi ada diskusi ya, kegiatan lomba karya kemarin pada hari Sabtu. Ya, bisa ingat bersama. Balik kasih salahnya, tanyakan lalu kita praktikkan, budaya positif pasti berjalan. Tanyakan alasannya, buat konsekuensinya, tanya keyakinannya, tumbuhkan di hatinya, berbudaya karakter, budaya positif pasti berjalan. Oke, baik. Demikian tadi mengenai paparan budaya positif ya, penerapan budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menularkan budaya positif kepada Bapak Ibu yang ada di sekolah SDN Purnama 3. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Karina yang luar biasa memberikan pemaparannya panjang lebar, insya Allah bisa kita pahami ya Bapak Ibu semua, bisa kita terapkan juga di sekolah kita, sekolah tentang budaya positif di sekolah SD Pondok Rangon. Baik, untuk mempersingkat waktu karena sudah mendekati jam-jamnya pulang ya Bu Karina. Selanjutnya ada penguatan dari kepala sekolah kita, yaitu Bapak Saifuddin. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama mendengarkan, kemudian mendapatkan materi berkenaan dengan apa yang sudah dipraktekkan oleh Ibu Karina selaku CGP, calon guru honorer, yang mudah-mudahan apa yang Ibu Karina sampaikan pada hari ini bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita praktekkan, serta bisa jadi merupakan hal positif kepada Ibu apa yang sudah tadi Ibu Karina sampaikan. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama saya mengucapkan mohon maaf karena terlambat datang di pertemuan pada siang hari ini, karena tadinya maunya 1-2 jam, ternyata berjam-jam ya, kondisi di bengkel. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Ibu Karina yang sudah mau berbagi ilmu dari apa yang sudah Bu Karina dapatkan di kegiatan CPP, dan tadi juga yang dipaparkan adalah hal yang baik Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bisa kita bisa kita tipu hal itu. Jadi sebenarnya salah satu ya Bu Karina dari banyak hal metode berkaitan dengan pendekatan pembelajaran. Ya intinya sih dari apa yang sudah Bu Karina dapatkan ini merupakan hal positif yang sudah Bu Karina dapatkan di kegiatan CPP. Untuk yang lain ya tentu saja saya selaku pimpinan mendorong, kemudian
memotivasi, apa lagi? Ya mengurang-urang, ya mengoprak-oprak supaya bapak dan ibu juga mau ikut seperti yang ibu Karina laksanakan pada sampai saat ini. Ya karena memang untuk saat ini eranya ya era CGP bapak ini. Mungkin nanti setelah era CGP selesai ada era lagi. Nah, barangkali mungkin untuk CGP yang sekarang mudah gitu. Kita nggak tahu nanti sejalan waktu berjalan apakah nanti dipersulit dan sebagainya. Ya intinya sih bapak dan ibu, kegiatan CGP, kegiatan apapun yang memang memotivasi kemudian menambah wawasan dan ilmu kita untuk kegiatan belajar mengajar bagian diri kita, itu ya sangat bermanfaat. Semuanya sangat bermanfaat karena ilmu itu tidak ada yang sia-sia. Ya mudah-mudahan apa yang sudah Ibu Karina berikan, kemudian Bapak Ibu juga bisa mungkin bertanya dan sekaligus juga mungkin sama-sama menerapkan di kelas, atau mungkin nanti ada masukan berkenaan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Karina yang monggo saja untuk memberikan kita bersama. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat Ibu Karina yang sudah menyampaikan materinya pada hari ini, dan selanjutnya kami akan dengan sangat terbuka ya, seperti hari ini teman-teman sangat antusias mendukung kegiatan apa yang sudah Ibu Karina lakukan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini dan selanjutnya dapat bermanfaat, insya Allah. Baik, doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Febriansyah. Silakan Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu, mari kita akhiri kegiatan kita kali ini dengan berdoa. Kita memohon kepada Allah semoga apa yang kita laksanakan di hari ini mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang kita dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita untuk anak-anak kita serta untuk siswa-siswi SD Pendoran nomor 3 menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Hadiniyah wa likulliniyah bisyiril Fatihah wa quli abaina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwas bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. الحمد لله رب العالمين، حمدا نائما حمدا شاكرا حمدا نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد من بغي الجلال ومن عادة السلطان. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diinfokan Bapak Ibu, insya Allah besok kita sudah memulai kegiatan lintas ya Pak ya. Mohon diinfokan nanti di WA grup kelasnya 1256 kita sudah memulai kegiatan lintas kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berakhirnya ditutup doa oleh Pak Ustadz Febriansyah. Berakhir pula kegiatan kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir di sini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.